Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat umur dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang, yang dimana kita bisa menikmati karunia Islam di dalamnya. Baik saudaraku kaum muslimin dan muslimat, so'imin so'imat, rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi sedikit ulasan mengenai apa yang harus kita refleksikan di penghujung bulan suci Ramadan, sehingga di 11 bulan berikutnya nilai-nilai yang ada di bulan suci ini bisa tetap wujud. Saya ingat satu buku berjudul Social System yang ditulis oleh Talcott Parsons, mengatakan bahwa ada 4 prasyarat fungsional, yang mana keempat prasyarat fungsional ini akan sangat menentukan dari bertahan atau tidaknya suatu nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama adalah adaptasi atau adaptation, yang kedua adalah pencapaian tujuan atau goal attainment, yang ketiga adalah integrasi atau integration, dan yang keempat adalah latensi atau latensi. Nah, keempat ini ingin coba saya terjemahkan ke dalam suatu ulasan yang kemudian menarik nilai-nilai yang ada pada bulan suci Ramadan. Mungkin tidak nilai-nilai ini bisa kita wujudkan kembali di 11 bulan berikutnya. Baik saudaraku kaum muslimin dan muslimat, so'imin so'imat, rahimakumullah. Yang pertama adalah adaptasi. Bicara tentang adaptasi, di situ terkandung satu hal yang sangat penting, yaitu adalah soal modal. Apa modal yang bisa kita bawa di 11 bulan berikutnya? Kita tentu masih ingat ayat yang sering kali diulang-ulang oleh para ustadz, para kiai, baik itu di mimbar-mimbar ceramah, baik itu di sosial media, kemudian media-media baru, apakah itu YouTube, apakah itu Instagram, kemudian lain sebagainya, sering kita baca atau kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka modal yang bisa kita bawa untuk 11 bulan berikutnya adalah la'allakum tattaqun, adalah takwa. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah modal ini sudah betul-betul kita dapat selama kita berpuasa sebulan penuh, selama kita melakukan ibadah sholat malam, selama itu pula kita bertahajud, membaca Al-Quran dan sebagainya. Apakah kita sudah dapat modal ini? Modal takwa. Kalau seandainya modal ini tidak kita dapat, maka yang terjadi di 11 bulan berikutnya mesti adalah disfungsional, yaitu pengulangan-pengulangan rutinitas kita seperti biasanya sebelum bulan suci Ramadan yang minim sekali nilai-nilai religiusitasnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, so'imin so'imat, rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah bicara tentang pencapaian tujuan atau goal attainment. Pada maksud di sini adalah kita memerlukan suatu alasan mengapa kita perlu menjaga nilai-nilai dari bulan suci Ramadan tahun ini ke nilai-nilai yang bisa kita terapkan, bisa kita aplikasikan di 11 bulan berikutnya. Nah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat tentu masih ingat, kalau misalnya kita akan operasi, biasanya dokter mensyaratkan kita untuk berpuasa. Maka puasa bagi seorang pasien yang akan dioperasi itu mendapatkan alasan. Kemudian misalnya ketika kita pada saat akan ujian, kemudian kita melakukan nazar bahwa kita akan berpuasa kalau kita lulus, maka kita mendapatkan alasannya. Maka satu hal yang paling penting di 11 bulan berikutnya, kita mendapatkan alasan mengapa kita perlu untuk berpuasa. Yang pertama, puasa
itu untuk kesehatan kita. Somu tasihu, kata Rasulullah, berpuasa itu maka kamu akan sehat. Maka puasa itu adalah untuk diri kita sendiri, untuk kesehatan kita. Yang kedua, puasa esensinya adalah imsak, artinya menahan. Artinya dengan berpuasa kita memiliki kontrol penuh. Seharusnya demikian, memiliki kontrol penuh, mampu kita mengendalikan diri kita, maka kita terhindar dari sesuatu hal-hal yang sifatnya rendah. Nah, alasan ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita punya. Sehingga apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan pada saat ini tidaklah sia-sia. Dan akan terus kita pertahankan di 11 bulan berikutnya. Kemudian, yang ketiga adalah integrasi atau integration. Ini bicara tentang support dari lingkungan sosial kita. Sebagaimana kita pahami bahwa pada saat bulan suci Ramadan tiba, semua siaran, semua lingkungan kita mendadak menjadi sangat religius. Dan ketika itu semua terkondisikan, maka atmosfer keberagaman kita menjadi semakin meningkat. Nah, alangkah baiknya ketika di 11 bulan berikutnya ini tidak hilang. Sehingga atmosfer yang demikian religius tadi bisa tetap mempertahankan semangat kita untuk beribadah sama seperti bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting adalah latensi. Latensi ini bicara tentang bagaimana kita bisa memelihara pola-pola yang ada pada saat bulan suci Ramadan. Ini bicara tentang soal komitmen. Kalau pada saat kita di bulan suci Ramadan mampu menahan diri untuk tidak merokok, tidak minum, tidak makan, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan, maka kita harus pelihara komitmen ini di 11 bulan berikutnya. Kalau seandainya pada bulan ini kita mampu menahan emosi, maka di 11 bulan berikutnya kita harus bisa menerapkannya. Semoga ibadah bulan suci Ramadan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bahwa ini adalah penghujung bulan suci Ramadan kita. Mari kita tingkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.